Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Silanika Adifa, Sinta Hoirunisa, Sintia Suryawati, dan Siska Prastika Apriani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penyusunan laporan surveillance epidemiologi penyakit HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2019. Untuk pemateri pertama yaitu Siska Prastika Apriani, lalu pemateri kedua yaitu Sinta Hoirunisa, untuk pemateri ketiga yaitu Silanika Adifa, untuk pemateri keempat yaitu Sinta Suryawati. Pada pemateri pertama, Saudari Siska Prastika, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk mempresentasikan mengenai bersatu pendahuluan. Langsung saja untuk latar belakangnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan menyebutkan bahwa surveillance kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan atau masalah kesehatan. Maka dari itu, informasi tentang perkembangan kasus HIV atau AIDS sangat diperlukan agar didapatkan gambaran besaran masalah sehingga upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan dengan kegiatan surveillance. Dan selanjutnya, untuk tujuannya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, memperoleh gambaran epidemiologi tentang infeksi HIV atau AIDS di Indonesia untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program. Untuk tujuan khususnya, yaitu memantau kecenderungan infeksi HIV atau AIDS berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Memantau dampak program, menyediakan data untuk proyeksi kasus HIV atau AIDS di Indonesia, menggunakan data prevalensi untuk keperluan advokasi, dan menyediakan informasi untuk perencanaan pelayanan kesehatan. Untuk selanjutnya, tinjauan teori. HIV adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah kependekan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Acquired berarti didapat, bukan keturunan. Immuno terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. Deficiency berarti kekurangan. Syndrome berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi, AIDS adalah kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari individu yang terinfeksi, seperti darah, air susu ibu, air mani, dan air cairan vagina. Selanjutnya, Teh. Gejala-gejala HIV bervariasi tergantung pada tahap infeksi. Ketika infeksi semakin memperlemah sistem kekebalan, seseorang individu dapat mengembangkan tanda dan gejala lain seperti kelenjar getah bening yang membengkak, penurunan berat badan, demam, diare, dan batuk. Tanpa pengobatan, mereka juga bisa mengembangkan penyakit berat seperti tuberkulosis, meningitis, Cryptococcus, infeksi bakteri berat, dan kanker seperti limfoma dan sarkoma Kaposi. Kemudian untuk yang selanjutnya, ada 5 cara untuk mencegah penularan HIV, dikenal dengan konsep ABCD sebagai berikut. A sebagai abstinence, yaitu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Kemudian B, be faithful, yaitu tidak berganti-ganti pasangan. C, atau kondom, artinya cegah penularan HIV dengan menggunakan kondom. Kemudian D, drug no, dilarang menggunakan narkoba. Kemudian E, education, artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV. Selanjutnya, Teh. Untuk alur pelaporan, mekanisme pelaporan dilakukan dari mulai tingkat fasilitas pelayanan kesehatan sampai ke tingkat pusat. Dari individual pasien diinput oleh tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Tutup buku pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan adalah setiap tanggal 25 pada bulan pelaporan. Pada setiap tanggal 30 pada bulan pelaporan, data dari fasilitas pelayanan kesehatan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Data yang dilaporkan adalah data bulanan manual sesuai dengan format pada buku pedoman nasional monitoring dan evaluasi program pengendalian HIV atau AIDS. Berikut adalah formulir yang digunakan pada kasus HIV, yaitu formulir tes dan konseling HIV. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai hasil kegiatan. Data yang kami peroleh yaitu dari Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2019. Diketahui bahwa pada tahun 2019 kasus HIV di Indonesia itu sebanyak 50.282 dan kasus AIDS sebanyak 12.214 kasus. Berikut merupakan grafik kasus HIV dan AIDS di Indonesia sejak tahun 2009 hingga 2019. Dapat dilihat bahwa kasus HIV mengalami kenaikan, sedangkan kasus AIDS mengalami penurunan. Dapat dilihat juga bahwa selama 10 tahun terakhir, kasus HIV paling banyak terjadi pada tahun 2019, yaitu mencapai 50.282 kasus. Pada grafik berikut, ini menunjukkan kasus HIV terbanyak pada tahun 2019, yaitu terjadi di Jawa Timur
dengan jumlah mencapai 8.935 kasus. Berikut merupakan gambar kasus HIV dan AIDS berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019. Dapat dilihat bahwa kasus HIV dan AIDS pada tahun 2019 ini lebih banyak diderita oleh laki-laki, yaitu mencapai lebih dari 60%. Kemudian gambar ini menunjukkan kasus HIV dan AIDS berdasarkan umur pada tahun 2019. Dapat kita lihat bahwa kasus HIV dan AIDS pada tahun 2019 di Indonesia ini paling banyak diderita oleh masyarakat yang umurnya itu rata-rata umurnya itu dari 25 hingga 49 tahun. Dengan jumlah persentase sekitar 70,4%. Demikian yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan yang lain. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah Case Facility Rate AIDS atau CFR. Nah, di sini ada grafik CFR mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019. Jadi berdasarkan dari grafik di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2005 sampai tahun 2009, CFR ini mengalami penurunan. Dan pada tahun 2019 diketahui presentasinya adalah sebesar 0,59%. Hal tersebut dikarenakan adanya upaya pengobatan AIDS di Indonesia yang telah berhasil sehingga dapat menurunkan angka kematian yang diakibatkan karena AIDS. Untuk yang selanjutnya adalah grafik 10 provinsi dengan AIDS case tertinggi pada tahun 2019. Jadi 10 provinsi yang tercatat dengan CFR tertinggi di Indonesia antara lain adalah Provinsi Papua, Bali, Papua Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan juga Jawa Timur. Case rate AIDS dari ke-10 provinsi tersebut diketahui melebihi angka nasional sebesar 38,93. Kemudian Provinsi Papua merupakan provinsi yang menduduki tingkat pertama yang angka case rate AIDS-nya tinggi, yaitu sebesar 659,82. Dan yang terakhir adalah kasus AIDS menurut faktor resiko. Di sini dapat kita ketahui bahwa faktor resikonya di antara lain ada heteroseks, IDU, homoseks, perinatal, biseks, transfusi, lain-lain, dan juga tidak diketahui. Nah, dilihat dari grafiknya diketahui bahwa persentase kasus AIDS menurut faktor resiko terdapat faktor resiko yang paling besar presentasenya yaitu heteroseks di mana mencapai angka 70% dan homoseks sebanyak 22%. Dari kedua faktor resiko tersebut merupakan yang paling memungkinkan menyebabkan terjadinya kasus AIDS. Untuk pembahasannya, dilihat dari hasil kegiatan, diketahui bahwa kasus HIV di Indonesia pada tahun 2019 ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan kasus AIDS mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Nah, jika dilihat dari konsep person, place, time, diketahui bahwa analisis person dari kasus HIV AIDS tersebut itu berdasarkan umur dan jenis kelamin penderita HIV AIDS. Rata-rata usia penderita itu yaitu sekitar 25 sampai dengan 49 tahun sebesar 70,4%. Nah, banyaknya kasus HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2019 diketahui diakibatkan oleh beberapa faktor yang telah saya sebutkan tadi, dan dari beberapa faktor tersebut, heteroseks adalah yang paling banyak terjadi dan mengakibatkan meningkatnya kasus HIV/AIDS-nya. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kasus HIV di Indonesia pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan kasus AIDS mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Lalu berdasarkan konsep time pada kasus HIV/AIDS yaitu pada tahun 2019, kasus HIV paling banyak terjadi di Jawa Timur, sedangkan kasus AIDS paling banyak terjadi di Jawa Tengah. Lalu untuk sarannya, meskipun kasus AIDS pada tahun 2019 mengalami lebih banyak penurunan daripada kasus HIV, tetapi masyarakat Indonesia harus tetap merasa was-was, berjaga-jaga, dan menghindari penyebab penyakit tersebut, sehingga kedepannya tidak akan ada lagi penambahan kasus, bahkan bisa berkurang. Melihat rata-rata penderita HIV/AIDS adalah laki-laki dari kalangan remaja menuju dewasa, hal tersebut bisa diakibatkan karena beberapa faktor diantaranya sering berganti-ganti pasangan saat melakukan seks bebas, sehingga memungkinkan terjadinya penularan. Jadi, akan jauh lebih baik jika melakukan hubungan seks dengan satu pasangan yang sudah halal dan sudah dipastikan sehat. Lalu dilakukan edukasi yang lebih dan secara berkala di daerah yang masih tinggi kasusnya, karena kebanyakan penderita menyepelekan gejala-gejala awal HIV/AIDS. Lalu melakukan pencegahan penularan HIV/AIDS, diantaranya melakukan hubungan seks yang aman, menghindari obat terlarang, membicarakan atau mengkonsultasikan kepada dokter secara berkala terkait masalah seksual, dan jujur dengan pasangan. Sekian yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.